Ibu. Ini bajunya Timo pakai. Siap, Ibu. Saya mulai ya, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih melanjutkan belajar kita yang kemarin ya, kelompok 2 yang kita nantikannya ada apa? Ya, surprise apa? Ada plot-twist apa? Ada Jaki ini. ya. Kami kalau Jaki. Setelah selesai sama seperti kemarin nanti kelompok 3 berarti akan komentar. Terus setelah itu saya menyampaikan kembali baru kita membahas materi buat persiapan dari kelas gitu. Jadi kita kelas kan sekalian nanti di dalamnya ada soal-soal yang harus dijawab. Itu yang tipe-tipe yang akan keluar nanti di kelas. Langsung aja saya nggak mau lama-lama. Saya serahkan absen dulu lupa saya kan bahagia. Jaki sakui. Jaki sakui. Dia absen berapa ya? 7. Ayo Iya. Jaki. Itu siapa lagi? Baik, kami dari kelompok 2 mata pelajaran bahasa Indonesia ingin menampilkan hasil dari kerja sama kami yaitu membuat film pendek remake dari film Ibu Anda yang tidak mengenal saya. Dan di sini langsung aja kita sebelum itu kita kasih tahu sinopsisnya. Jadi sinopsisnya itu menceritakan tentang kehidupan keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang anak dan 1 cucu. Cucunya namanya Ando, terus habis itu anaknya ada 3 namanya Audrey sama Asya. Nah terus bapaknya ini tuh sangat fatherless dan dia tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang bapak. Oh, Bapak mulet. Nah sebelum kita tonton kita perkenalan diri terlebih dahulu beserta dengan pemeran-pemerannya ya. Dari saya sendiri, saya dari yang saya 36 Pasti. dulu asal Bulan. Nama saya Jega dan keluarga saya berperan sebagai Anis. Ya, ditinggal. Nama saya Nesa Pradiputri, absen 13. Saya berperan sebagai Aca atau Natia. Nama saya Ganesha Kaseniro, absen 10, saya berperan sebagai Lulu. Nama saya Ananda Bindia dari absen 18. Saya berperan sebagai Ali. Nama saya Najib Rio Maladi, saya berperan sebagai Dr. Andi. Nama saya Riko Ferdi, saya berperan sebagai Tio atau ayahnya. Nama saya Muhammad Rizky dan saya berperan sebagai Irfan. Yes, Irfan. Itu dia Irfan gua. Dan pahlawanku. satu lagi teman kami yang tidak hadir karena Zaki berperan sebagai Nando. Ando, Saya juga kayak gitu. Zaki. Filmnya bersama-sama. Selamat menikmati. Oh iya, boleh kelompok 2 itu maju kembali mempersilahkan kelompok 3 untuk memberikan kembali. Baik, selesai sudah. Kita akan film dari kelompok kami, kelompok 2. Ini kepada kelompok 3, boleh memberikan saran atau masukan tentang pendapat kalian dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal dari kelompok 3. Jadi menurut saya filmnya juga cukup bagus, dari alurnya juga, lalu editingnya juga bagus. Wow. Lalu juga Ibunya nih. actingnya, karakter-karakternya juga pada mendalami. Jadi secara keseluruhan emang alurnya bagus banget. Saya setuju apa yang udah Fatih cakap itu bilang. Ya sekian, terima kasih. Dari cukup kelompok 3. Cukup peran-perannya bagus banget tuh. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah memberikan kami saran pendapat dan masukan dari kalian terkait dengan kami. Terima kasih juga kepada teman-teman lainnya yang telah menonton dan mengapresiasi film kami. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dari film kami terkait isi filmnya, atau editingnya, atau sinematografinya, karena kami juga masih
menghandle film. Mati maafin. Dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya memberikan sedikit apresiasi untuk kelompok yang sudah tampil hari ini. Terlihat ya dari antusias teman-teman tadi ketika menonton. Ternyata cocok disajikan di akhir. Dan tadi sebetulnya saya sedikit terharu, tuh kan gitu kan? Sebentar. Pemilihan musiknya itu sangat-sangat mendukung. Nanti selanjutnya, ya pokoknya dari alur ceritanya, ide ceritanya, kemudian penyampaian itu kalian sudah betul berhasil. Kemudian untuk semua kelompok yang sudah tampil, masing-masing memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing gitu. Ada plus-plusnya, jadi kalau ditanya siapa yang paling favorit, semuanya favorit. Selanjutnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita lanjut ke apa tuh? Menyampaikan mengulas materi ya. Oke. Hari ini berarti berapa yang hadir? 35 ya. Hari ini kita akan membahas 3 materi yang akan disajikan di UAS nanti. Ada yang mata posisi, terus ada KTI, sama ada drama. Tiga-tiganya kalian sekarang di kelas 11 dapat puisi nggak? Ya, tapi kalian bisa mendapatkan di kelas 10. Iya betul. Saya mendapatkan amanah kalau puisi itu diikut sertakan gitu. Jadi hari ini kita sama-sama mengulas kembali puisi. Sambil mengingat apa yang dimaksud dengan puisi, apa yang terlihat. Satu kata di apa? Baik. Majas. Area sastra betul. Ya, jadi betul ya. Puisi itu isinya pikiran, perasaan, kemudian tulis dengan kata-kata yang indah. Ya Timo. Nah ini ya, puisi adalah peranan teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan. Nah ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira manfaatnya untuk apa? Bisa Bu untuk meluangkan isi hati. Tuh, betul. Nah biasanya dalam puisi itu ada majas. Apa yang maksud dengan majas? Gaya bahasa. Betul, biasa. Hiperbola. Ada hiperbola, ada apa lagi? Personifikasi. Hiperbola. Ini bukan Perbandingan itu metafora perbandingan. Tapi hari ini kita akan bahas 4 aja karena ini kira-kira akan keluar di UAS nanti. Mulai dari metafora, apa yang maksud metafora? Ada yang mengatakan persamaan terhadap dua yang berbeda. Contohnya, mata dengan bulan. kalimatnya. Matamu indah seperti bulan. Bulan tadi dikoreksi bukan dari Simila. Jadi metafora apa Simila? Simila. Karena membandingkan dua orang berbeda. Itu sih metafora itu gimana? Oh, Coba saya baca. bahkan Bulan pun tidak bisa menangani. bulan pun tidak bisa menandingi keindahan matamu. Saja kepada rumput yang bergoyang. Mana yang menunjukkan personifikasi? Rumput yang bergoyang. Rumput goyang. Lanjut Timor. Nah, lanjut tadi dia berkaitan dengan imaji. Imaji itu sama dengan citraan. Citraan sama dengan indra. Bahasa Inggris kita gunakan contoh citraan visual, penglihatan. Jadi pembaca diajak seakan-akan diajak untuk membayangkan sesuatu. Contohnya payung biru tua yang lusuh. Kita seakan-akan diajak untuk membayangkan ada payung biru tua yang lusuh. Terus pendengaran diajak untuk membayangkan suara, kemudian ada peraba, membayangkan sensasi tumbuhan, gerakan, sentuhan. Terus ada kinestetik, diajak untuk merasakan gerakan. Terus penciuman, aroma kopi, penciuman, ada pengecapan, diajak untuk membayangkan rasa. Ada yang bertanya enggak? Jangan ya. Lanjut Timo. Yes. Silakan.
Kita kunci ya. Ya. Kita tumpuk. Yes, Bang. Yang pertama ada membacakan puisi, kemudian deklamasi sama pertunjukan menjadi dua. Ada musikalisasi puisi sama dramatisasi puisi atau biasa kita sebut dengan teatrikal. Ya. Nah, terus apa yang membedakan antara membaca puisi sama deklamasi? Ada yang tahu nggak? Deklamasi itu pidato. Begitu. Jadi membaca puisi itu ya udah dia boleh bawa teks, sedangkan kalau deklamasi nggak boleh bawa teks. Biasanya Hafalan. gerakan-gerakan gitu. Di Dramatisasi puisi apa dramatisasi? Tunjukkan puisi ke dalam dramatisasi. Kalau musikalisasi puisi boleh nggak diubah liriknya? Boleh. Kalau ditambahin satu kata boleh nggak? Kurangi boleh nggak? Dibagi Itu berarti ya. apa nih? Nah ini unsur musikalisasi puisi ada irama, ada harmonisasi dan juga pelafalan. Ada yang mau tanya sampai sini? Ya, Bu. Aman? Masih belum ya? Kayaknya harus ini kuis. Enggak saya ngelag lagi dah. Iya lagi benar. Bapak dulu Timo. Yes. Semuanya bener ya? Ya saya ngelag lagi. Asma musikalisasi. Harus. Kita udah buat kan laporannya? Lanjut, Pak Tiga. Apa? Bukannya itu. Apa? Berarti apa yang maksud dengan KTI? Kayak tulisannya orang. Kalian benar ditulis. Betul, laporan berdasarkan perizinan. Ya. Boleh nggak kalau laporan ditulis berdasarkan pengalaman? Enggak. Pengalaman penelitian. Pengalaman dari penelitian. Oh. Pengalaman penelitian. Pengalaman peneliti. Iya, itu baru. Yang lama apa ya? Itu kalian betul-betul perhatikan redaksi katanya. Mengecok kayak tadi kan, ngecok gitu. Mengecok. Lanjut. Ya, ada judul, ada abstrak, ada data, sampai daftar dokumen. Kira-kira kalau misalkan tidak sesuai dengan struktur apa yang akan terjadi? Pusing, betul. Membaca akan bingung membacanya. Kalau misalkan sudah terstruktur dari mulai latar belakangnya, kemudian dari manfaatnya, dari susulannya, itu membaca bisa membaca dengan seksama betul-betul dapat memberikan wawasan. Kemudian yang kedua ada kaidah pembahasan karya tulis sebelumnya menggunakan kata baku. Apa yang dimaksud dengan kata baku? Tapi kan kita nggak mungkin kan kalau UAS buka KBBI dan mungkin. Oke, apa juga mungkin. Jadi betul-betul harus diperhatikan. Apotik sama apotek yang benar yang mana? Apotek. Apotek. Iya. Kemudian yang kedua menggunakan kalimat efektif. Syarat dari kalimat efektif itu apa? Enggak boros kata. Hemat. Boros kata. Hemat kata. Hemat pangkal kaya. Mungkin namun Apa Timo? Perfect. apa kamu? Kamu lucu. Tidak berbelit-belit katanya. Mungkin namun Tiga, objektif dan logis ya, jadi harus betul-betul berdasarkan penelitian, nggak boleh hanya dugaan semata. Kalau hanya dugaan biasanya itu ditaruhnya di hipotesis. Terus yang keempat ada keselarasan hubungan
apa hubungan antar kalimat? Kita bisa lihat dari konjungsinya. Kalau karena berarti hubungannya Sebab kita kalau pertama, kedua, ketiga hubungannya betul. Terus kalau dengan demikian kesimpulan. Aduh. Aduh, ini apa nih? Oke, aku gak bakal ini dulu. Iya, oke. Abang itu cuma makan. Salah satu deh. Gara-gara jatuh kan. silakan dia berdoa dengan ke masyarakat. Iya, Bu. Bergotong royong. Kerjasama. Kalau budaya itu biasanya dengan kebiasaan. Tadi perempuan biasanya adanya anggapan bahwa perempuan nggak boleh pulang malam. Cewek jahat. Suatu kebiasaan. Iya. Suatu salah. Padahal Astagfirullah. meskipun sebetulnya ya berbeda. Iya. Tapi karena itu adanya anggapan kebiasaan, makanya masuknya ke Budaya. Itu paham ya? Iya, Bu. Aku terkecoh, Bu. Ada yang bertanya enggak? Terus tadi kan kalian jawabnya berapa yang lebih panjang paling benar gitu. Jadi di kelas nanti nggak akan ada kayak gitu karena sebenarnya sama ya, A, B, C, D-nya sama. Jadi betul-betul harus ya dibaca, redaksinya juga harus betul-betul teliti. Kalau pembelajaran siapa yang mau ngasih kesimpulan pelajaran hari ini? Siapa pun sih? Karya sastra yang menggunakan gaya bahasa atau proses. Tadi mana sih ada apa aja? Dia cantik bang bunga mawar. Apa itu? Ada bajunya bajunya. Anak itu adalah anak yang pintar sehingga dianggap anak emas oleh ayahnya. Apa itu? Metafora. Itu kalau menurut saya. Bukan benar dari atas kertas. Personifikasi. Terus abang mengulur. Personifikasi. Angin berisi. Personifikasi. Ada yang mau tanya lagi? Pilih. Cukup ya? Yes. Kalian semua mulainya dari sini. Sudah ada yang terkecoh dengan opsinya. Saya terkecoh. Saya tadi baca dulu pertanyaannya. Terus kalian bisa gunakan teknik scanning. Kemudian cari ya pertanyaannya apa. Kalian scanning. Kira-kira jawabannya gimana? Masih cepat. Paling 20 menit kelar. Udah kita set itu ya.